Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya anak-anak semua? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi yang sakit semoga cepat diberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa sudah 7 minggu Ibu menemani kalian dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, pada pertemuan ke-7 kali ini Ibu akan sedikitnya membahas materi mengenai menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Sebelum pada materi, tidak bosan Ibu selalu menjelaskan mengenai poin pembahasan setiap materi yang Ibu berikan. Nah, materi kali ini poin pembahasannya ada 2. Ada husnuzon yang artinya berbaik sangka terhadap suatu perkara yang belum jelas perkaranya. Yang kedua, beramal soleh yang berasal dari kata amilus yang artinya segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Nah, masuk kepada poin pertama mengenai berbaik sangka atau husnuzon. Nah, ada beberapa sub pembahasan mengenai berbaik sangka. Di antaranya yaitu pertama, pengertian husnuzon yang isinya merupakan larangan berburuk sangka dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Yang kedua, bentuk-bentuk husnuzon yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang ketiga, kewajiban bersikap berhati-hati terhadap prasangka. Yang keempat, contoh perilaku husnuzon yang terbagi menjadi 4. Dan yang kelima, dampak positif sifat husnuzon yang terbagi menjadi 5. Dan terakhir, manfaat husnuzon. Masuk kepada sub pembahasan pertama mengenai pengertian husnuzon. Oke. Secara bahasa, husnuzon artinya berbaik sangka. Sedangkan menurut istilah adalah berbaik sangka terhadap sesuatu perkara yang belum jelas perkaranya. Nah, lawan dari kata husnuzon yaitu suuzon yang artinya berburuk sangka terhadap sesuatu yang belum jelas perkaranya. Nah, larangan bersikap suuzon, bukan husnuzon tapi suuzon ada dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'tibu kashiran minadhan. Inna ba'dadhani ismu wa la tazashshatu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayyaqula lahma ahihi maitan faritumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah di antara kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, orang yang memiliki sifat husnuzon akan memandang orang lain dengan kacamata kebaikan atau berpositif thinking. Ketika ada orang lain yang berbuat tidak baik padanya, makanya tidak akan membalasnya dengan hal-hal yang tidak baik pula, tetapi dia akan melihat dari sisi kebaikannya. Dan selain itu juga, orang yang memiliki sifat husnuzon akan selalu mengintrospeksi dirinya sendiri. Nah, lanjut kepada poin selanjutnya mengenai bentuk-bentuk husnuzon yang terbagi menjadi 3 bagian. Ada husnuzon kepada Allah,
Husnuzon kepada Allah merupakan sikap husnuzon yang wajib hukumnya. Berbaik sangka kepada Allah pada ketentuan Allah merupakan cerminan atau watak karakter yang seharusnya dimiliki setiap hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang. Segala yang diberikan Allah kepada kita patut untuk kita syukuri dan ambil hikmah. Dengan demikian kita akan lebih ikhlas dan sabar dalam menghadapi kehidupan. Kedua, ada husnuzon terhadap sesama. Nah, berprasangka baik kepada sesama manusia akan menambahkan atau akan menumbuhkan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sikap buruk sangka hanya akan memicu perpecahan dan konflik. Banyak pertikaian dan kerusuhan yang terjadi karena akibat dari sikap berburuk sangka. Jika ada isu-isu negatif, hendaklah kita klarifikasi terlebih dahulu agar tidak terjerumus kepada sikap curiga dan berburuk sangka. Nauzubillah min dzalik. Yang terakhir ada husnuzon kepada diri sendiri. Husnuzon terhadap diri sendiri berarti kita mempunyai penilaian terhadap diri kita sendiri, bahwa diri kita sendiri belum sempurna atau pasti memiliki kekurangan atau tidak semuanya baik gitu dalam diri kita, dan percaya diri bahwa kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi husnuzon kepada diri sendiri sebagai bentuk introspeksi diri kita sendiri gitu ya. Nah, sikap husnuzon terhadap diri sendiri ini sangat penting karena tidak sedikit di antara manusia yang selalu memandang jelek pada dirinya sendiri, menyalahkan setiap dirinya sendiri dan merasa tidak mampu, yang akan menumbuhkan rasa pesimis dan putus asa. Oke, poin selanjutnya yakni kewajiban bersikap hati-hati terhadap husnuzon. Seperti yang telah dibacakan dalam surat Al-Hujurat ayat 12, maknanya yakni dalam surat Al-Hujurat menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk berhati-hati terhadap sikap prasangka. Adapun prasangka yang tergolong dosa adalah prasangka buruk. Ketika berprasangka bahwa seseorang telah bersifat buruk atau berbuat buruk, pasti kita akan bersikap tidak baik terhadap orang yang kita curigai. Dan ini dapat menjauhkan atau memutus silaturahmi. Oke, poin yang keempat atau subpoinnya yaitu ada dampak positif dari sifat husnuzon. Oke, itu tadi bukan dampak positif, tetapi contoh dari sifat husnuzon yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, contohnya yaitu meyakini segala takdir yang diterima adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa takdir yang kita terima merupakan yang terbaik ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan, tetapi Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Nah, kedua, senantiasa berpikir positif ketika menerima cobaan atau musibah. Yang ketiga, mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur terhadap ketetapan yang Allah berikan terhadap setiap hambanya. Dan yang terakhir, tidak mencari kesalahan orang lain. Oke, poin selanjutnya ada dampak positif dan manfaat husnuzon. Kita gabungin ya ini yang 2 poin ini. Nah, ada dampak positifnya yaitu husnuzon akan mendatangkan kebahagiaan lahir batin. Orang yang memiliki sifat husnuzon kepada Allah menunjukkan bahwa ia telah memiliki jiwa yang takwa, sabar, tabah, dan tawakal. Yang ketiga, orang yang memiliki sifat husnuzon kepada Allah akan senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hambanya senantiasa menerima terhadap apa saja yang dilimpahkan olehnya atau kepadanya. Yang berikutnya ada
orang yang memiliki sifat husnuzon terhadap sesamanya atau sesama manusia akan senantiasa dicintai oleh manusia atau sesamanya, karena orang lain merasa tidak pernah dirugikan oleh tingkah lakunya atau ulahnya. Yang selanjutnya, sikap husnuzon akan menjauhkan seorang dari perbuatan keluh kesah, iri, dengki, fitnah, adu domba, dan saling menggunjing. Oke, lanjut kepada manfaat dari bersikap husnuzon, yaitu hidup menjadi tenang dan optimis, membentuk pribadi yang tangguh, menjadi seorang yang teguh pendirian sebab tidak mudah menerima pengaruh buruk dari orang lain, menjadi seorang yang kreatif, menyebabkan seorang tidak mudah putus asa, hubungan persahabatan dan persaudaraan menjadi lebih baik, terhindar dari penyesalan dalam hubungan sesama, dan terakhir selalu senang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain. Masuk kepada poin kedua mengenai beramal soleh, yang terdiri dari 2 subpoin, yaitu pengertian beramal soleh. Amal soleh juga dapat didefinisikan sebagai mengerjakan sesuatu perbuatan yang baik dengan niat karena Allah dan hanya mengharapkan ridho Allah. Yang kedua, manfaat beramal soleh yakni diberikan ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan tambahan petunjuk, dan diberikan kehidupan yang layak. Oke, masuk pada pengertian beramal soleh. Amal soleh berasal dari kata amilu, yang artinya segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri atau orang lain, sesuai dengan akal rasional, Al-Quran, serta hadis. Amal soleh juga dapat didefinisikan sebagai mengerjakan segala sesuatu perbuatan baik dengan niat karena Allah dan mengharapkan ridho Allah. Amal soleh termasuk perintah Allah, karena dengan beramal soleh maka kita akan tercipta kehidupan yang tentram dan bahagia. Amal soleh dalam perbuatan atau sikap yang harus dimiliki oleh setiap muslim, sebab orang yang beramal soleh akan menjadi penghuni surga serta kekal di dalamnya. Oke. Nah, dalam sebuah firman Allah dalam surat Al-Asri ayat 2-3 menjelaskan yang berbunyi, Innal insana lafi husri lalazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Yang artinya sesungguhnya manusia benar dalam keadaan kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati dalam kesabaran, dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Nah, dari ayat tersebut bisa kita maknai bahwa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali 4 hal, yakni orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua beramal soleh, yang ketiga saling menasehati dalam kebenaran, dan yang keempat saling menasehati dalam kesabaran. Nah, kebalikan dari amal soleh itu amal syai'ah, yaitu amalan yang mendatangkan kemudaratan bagi pelaku maupun orang lain. Hidup di dunia merupakan ladang amal untuk kehidupan di akhirat, maka sangat merugi orang-orang yang mengerjakan amal buruk di dunia serta karena dirinya sendiri yang akan menuainya di akhirat. Hidup di dunia hanyalah sementara, sedangkan hidup di akhirat kelak akan abadi. Tak satu pun perbuatan manusia, baik itu yang baik ataupun yang buruk, tidak luput dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam firman-Nya dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8,
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji jahar, niscaya dia akan melihat dan membalasnya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan atau kejahatan sebesar biji jahar, niscaya dia akan melihatnya dan membalasnya. Nah, ini ayat yang tadi telah dijelaskan ya. Oke, adapun syarat sah dalam amal soleh, yakni amal soleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Yang kedua, amal soleh dikerjakan dengan niat karena ridho Allah, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, amal soleh dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Nah, ini di layar PowerPoint ini ada, dalam Islam amal soleh terbagi menjadi 3 bagian. Ada amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan dengan cara mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Contohnya seperti mengerjakan sholat, berzakat, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya. Yang kedua, ada amal soleh terhadap manusia, dilakukan dengan cara menjalankan hak dan kewajibannya terhadap manusia. Contohnya bersikap ramah, berkata santun, murah senyum, tolong menolong, dan amalan lainnya. Serta yang terakhir, amal soleh terhadap lingkungan alam, dilakukan dengan cara menjaga kelestarian alam. Contohnya dengan melakukan penghijauan, menjaga kebersihan, mendaur ulang sampah, serta membuang sampah pada tempatnya, dan perbuatan cinta alam lainnya. Oke, manfaat beramal soleh. Seorang yang beramal soleh akan mendapatkan manfaat atau buah dari amalannya tersebut, yaitu diberi ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi tambahan petunjuk, diberi kehidupan yang layak. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada, silakan tulis di kolom komentar atau di chat grup yang tersedia, oke? Dan apabila ada salah kata dan perbuatan selama Ibu menjelaskan di video ini, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap terus melakukan kebaikan, karena sekecil apapun kebaikan akan mendapatkan balasan. Terima kasih anak-anak.